Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu hadirin semua, perkenalkan nama saya Sucitia Purnama dan saya ditemani oleh rekan saya. Saya Anissa Dewi Mentari. Hari ini saya dan Mbak Suci, kami bertindak sebagai MC dan moderator dalam acara Cognoscenti Webinar dengan tema Digitalisasi Standar Operasional Prosedur. Oke, sebelum mulai acara webinar ini, saya mau pantun dulu nih Mbak Nisa. Nanti bisa dibantu bilang cakep ya. Oke, nanti Bapak-Bapak dan Ibu juga bantu ya untuk bilang cakep. Bisa, Bapak Ibu juga bisa bilang cakep. Oke, badan kekar umurnya tua. Cakep, Bawa pedang bukanlah petani. cakep. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di webinar Cognoscenti. Selamat Oke, datang Bapak dan selamat Ibu. datang Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya, saya mewakili dari Cognoscenti Consulting Group mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam acara Cognoscenti Webinar yang diselenggarakan siang hari ini. Sebagai tambahan informasi, Cognoscenti Webinar adalah kegiatan seminar yang dilakukan secara online untuk membahas topik-topik terkait dengan kebutuhan manajemen organisasi. Cognoscenti Webinar ini dibuka untuk publik dan free, dan dilaksanakan 1 bulan sekali dengan tema yang tentunya berbeda-beda. Yang menarik ya Suci ya, jadi tiap bulan temanya berbeda, bintang tamunya juga beda ya. Betul sekali, Mbak Nisa. Oke, nah sebelum memulai agenda hari ini, ada baiknya kita memperkenalkan diri dulu nih, Suci. Apa sih CCG ya? Jadi CCG ini Cognoscenti Consulting Group, jadi kita sering menyebutnya CCG biar gampang. Nah, CCG ini adalah sebuah lembaga manajemen yang telah berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan dan penerapan praktik-praktik manajemen baik dalam organisasi pemerintah, swasta, maupun BUMN. Nah, dalam melaksanakan pendampingan lembaga maupun instansi, CCG menggunakan pendekatan filosofis, teoritis, serta benchmarking scenario data. Nah, salah satu metode unggulan yang kami kembangkan sendiri adalah peta proses bisnis 3 dimensi yang telah diadopsi oleh Kemenpan-RB pada Permenpan-RB nomor 19 tahun 2018. Oke, nah Mbak Nisa, ada juga nih yang kita tunggu-tunggu di webinar ini. Pastinya seperti biasa kita akan adakan door prize ya untuk Bapak Ibu hadirin yang beruntung menjawab kuis yang akan dibacakan oleh Mbak Nisa maupun saya. Dan door prize ini adalah buku yang diterbitkan oleh CCG yang pastinya akan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu bisa memenangkan door prize-nya ya Mbak Nisa ya. Iya, benar banget. Ada berapa door prize nih, Ci? Iya, ada door prize buku nih, lumayan ya. Nah, pada webinar kali ini, Ci, nah narasumber kita ada dua nih. Salah satunya yang pertama ini berasal dari Badan Sandi dan Cyber Negara, yaitu Bapak Rizky Aditya Pratama Wijaya STRMP. Beliau adalah lulusan dari Sekolah Tinggi Sandi Negara. Nah, sekilas untuk pengalamannya, untuk pengalaman pekerjaan dari Pak Rizky ini, yaitu pernah bekerja atau menjabat sebagai pengolah data kelembagaan pada subbagian tata laksana di BSSN, kemudian sebagai analis tata laksana pada Biro Organisasi dan SDM di BSSN, dan pada saat ini beliau menjabat sebagai penelaah teknis kebijakan Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Utama di BSSN. Ya, sangat berpengalaman sekali narasumber kita. Iya, betul sekali Mbak Nisa. Nah, ini juga nggak kalah kece nih narasumber kita yang kedua, yaitu dari internal Cognoscenti, yaitu ada Bapak Lukas Dani Citrabudi Eskom MSC, yang merupakan salah satu konsultan senior di Cognoscenti Consulting Group, yang tentunya sudah banyak terlibat dalam berbagai proyek pendampingan konsultan manajemen organisasi, baik pemerintah, swasta, maupun BUMN. Selamat siang, Pak Lukas. Selamat siang, Pak Rizky. Halo, selamat Selamat siang. siang, Mbak Oke, Nisa. udah Selamat siap siang, ya Mbak. Pak Lukas sama Pak Rizky Terus, ya untuk berbagi ilmu ya? Sama. ya, Sama siap. Udah nggak sabar nih kayak untuk berbagi Udah gak sabar banget nih sharing-sharing ya. kita. Bener banget Mbak Nisa. Oke, mungkin langsung saja kita ke acara inti. Kami persilahkan dulu ya Mbak Nisa ya untuk Bapak Rizky sebagai pemapar pertama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Suci, Mbak Nisa atas kesempatannya. Suara saya terdengar ya Mbak ya? Terdengar Bapak? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan salam sehat untuk kita semua, terutama yang ada di Jabodetabek ya, untuk tetap menjaga kesehatannya.
Baik Bapak Ibu, di kesempatan kali ini saya izin untuk bukan ini ya berbagi ilmu, melainkan kita berdiskusi saja mengenai digitalisasi SOP sesuai dengan tema webinar pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini saya ingin menyampaikan mengenai digitalisasi SOP berbasis business process automation dengan metode low code. Mas, pertanyaan pasti ada pertanyaan. Digitalisasi SOP kok ke business process automation gitu ya? Nanti akan saya jawab ketika di slide-slide selanjutnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, tentu saja izin. Sebelumnya saya izin perkenalan diri dulu Bapak Ibu sekalian. Nama saya Rizky Aditya Pratama Wijaya. Saya lulusan Sekolah Tinggi Sandi Negara jurusan Manajemen Kesehatan. Setelah lulus dari STSN, saya ditempatkan di Biro Organisasi dan SDM selama lebih 5 tahun. Sehingga pengalaman terkait proses bisnis maupun SOP ya sudah malang melintang seperti itu. Kemudian selain itu Bapak Ibu sekalian, saya memiliki pengalaman juga membantu penyusunan proses bisnis di instansi lain. Kemudian saya juga ikut menjadi pengajar di Digital Talent Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan tema Business Process Engineer. Nanti bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi lebih lanjut di luar forum ini bisa menghubungi saya di kontak yang sudah saya cantumkan. Seperti itu. Langsung saja ke inti dari diskusi ini di sesi saya. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengar digitalisasi gitu ya, pasti sudah tahu lah, oh digitalisasi. Namun secara definisi tentu pasti ditanyain, digitalisasi apa Mas? Digitalisasi itu apa Ibu, Bapak Ibu gitu. Kadang bingung gitu ya. Nah, saya mencoba meramu 3 pernyataan atau 3 definisi dari masing-masing sumber. Ada KBBI, ada dari bukunya Brennan and Chris yang disusun di tahun 2016 mengenai kalau salah digital transformation, kemudian dari Gartner di tahun 2022 seperti itu. Intinya digitalisasi itu merubah sesuatu yang awalnya manual menjadi suatu sistem digital menggunakan teknologi informasi dan komunikasi guna mempercepat suatu proses. Nah, itu yang dinamakan digitalisasi. Namun kalau kita berpandangan digitalisasi yang kita kenal saat ini seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ambil contoh sesuai tema hari ini, SOP, ya kan? SOP yang Bapak Ibu kenal mungkin adalah SOP bentuknya seperti ini, ya Bapak Ibu sekalian. Bentuknya seperti ini, SOP cetak, ya kan? Bapak Ibu buat di dokumen Excel, kemudian setelah direview oleh bagian tata kelola atau talang, misalkan, kemudian disahkan oleh kepala kerja, kemudian dicetak, kemudian diarsipkan. Nah, ini dokumen cetak. Kemudian kalau digitalisasi berarti mengubah dokumen cetak ini menjadi dokumen yang sifatnya digital, bisa diakses secara menggunakan internet seperti itu. Namun apakah demikian? Itu ya pertanyaannya. Kalau kita melihat kondisi saat ini, terutama di instansi pemerintah, Bapak Ibu sekalian, kita mengenal yang namanya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, ini. Nah, di sistem pemerintahan berbasis elektronik, definisinya adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang mana penyelenggaraan pemerintah itu bisa digambarkan dalam bentuk SOP, yang mana nanti SOP merupakan bagian dari proses bisnis. Pengennya di SPBI itu, proses bisnis itu bisa, atau SOP itu bisa dilaksanakan atau dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, atau TIK. Nah, selanjutnya ada pendapat lain, turunan dari Perpres 95, mengenai Perpres 132 tahun 2022 tentang arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik, di situ menjelaskan bahwa SPBI punya arsitektur SPBI, yang mana arsitektur SPBI itu merupakan kerangka yang mengintegrasikan proses bisnis, kemudian data, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan. Yang kalau bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya proses bisnis itu di SPBI harus interoperabilitas dengan data, informasi, infrastruktur, dan aplikasi. Proses bisnis harus jelas gambarannya, harus bisa kelihatan datanya. Kalau saat ini kan mungkin belum kelihatan, oleh karena itu harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali ke zaman dulu, 3 tahun yang lalu ya, semenjak adanya pandemi COVID-19, COVID-19 di tahun 2020, banyak organisasi, mungkin kalau saya di instansi pemerintah seperti itu ya, ataupun di perusahaan lain, ini banyak yang kalang kabut Bapak Ibu sekalian. Yang awalnya sistemnya itu masih harus datang ke kantor,
Nah ini mau tidak mau harus kerja dari rumah. Waktu itu PSBB yang sama sekali melarang kita ke kantor. Sehingga organisasi yang tidak menerapkan sistem digital atau tidak menerapkan aplikasi jarak jauh ini akan tertinggal dan kalang kabut seperti itu. Oleh karena itu, pada waktu itu ya, organisasi di instansi pemerintah itu, kemudian ada perusahaan lain yang mungkin itu dituntut memiliki aplikasi, ya aplikasi yang apa ya mengotomatisasi lah intinya, mengotomatisasi proses bisnis dalam bentuk aplikasi yang fungsinya adalah agar operasional proses bisnisnya itu tetap berjalan, sehingga bukannya nanti kinerjanya turun, melainkan kinerjanya akan tetap meningkat seperti sebelum adanya pandemi. Nah, dari dua contoh tadi ya, dari dasar peraturan maupun kondisi pandemi kemarin, maka muncullah yang namanya otomatisasi proses bisnis atau business process automation. Apakah proses business automation itu baru muncul di 2020? Tentu tidak. Itu sudah sejak lama muncul. Namun kembali trending di pandemi COVID gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih Mas otomasi proses bisnis atau bisnis proses automation? Nah, ini ada 3 pendapat lagi Bapak Ibu sekalian, dari Gartner, dari Larissa, kemudian dari Zapier. Yang intinya Bapak Ibu sekalian, bisnis proses automation itu mengubah atau mengotomatisasi proses bisnis yang sifatnya kompleks menggunakan teknologi informasi komunikasi, tentunya untuk tujuan untuk mempercepat proses dan meningkatkan kinerja. Jadi proses bisnis yang Bapak Ibu sekalian itu dokumennya awalnya cetak, ya dokumen cetak, kemudian nanti didistribusi secara manual, ini kita otomatisasi agar bisa diakses atau agar bisa memudahkan Bapak Ibu di instansi masing-masing. Nah, manfaatnya apa, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah meningkatkan performa pegawai, kemudian ada transparansi terhadap pengolahan proses bisnis agar lebih jelas, investasi jangka panjang, pembagian tugas yang otomatisasi proses bisnis atau proses bisnis automation. Cek, suara saya masih aman ya, Mbak ya? Iya, Pak, tadi sempat terputus. Ya, namanya ada internet connection. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi otomatisasi proses bisnis itu ada bermacam-macam tipenya. Yang pertama ada robotic process automation atau yang lebih dikenal dengan RPA. Saat ini sangat trending Bapak Ibu sekalian karena memanfaatkan kepintaran dari laptop kita untuk membantu proses bisnis yang sifatnya berulang-ulang. Kalau kita bekerja terhadap suatu proses yang berulang-ulang kan akan jenuh. Nah, kalau menggunakan robot gitu ya, dengan menggunakan sistem kita, itu pastikan robot nggak bakal jenuh. Nah, contohnya RPA ini bisa digunakan untuk di sistem keuangan, misalkan pencatatan keuangan. Nah, itu bisa menggunakan RPA. Sangat seru Bapak Ibu sekalian menggunakan RPA ini. Kemudian Intelligent Document Processing atau IDP, Artificial Intelligence, Application Programming Interface atau API, dan yang terakhir adalah Low Code Automation. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Low Code Automation. Apa sih Low Code Automation? Yaitu cara visualisasi atau cara visual untuk mengotomatisasi proses bisnis dengan membutuhkan sedikit penulisan kode. Jadi, kalau Bapak Ibu diperintah gitu ya, mendapatkan instruksi untuk menyusun proses bisnis automation atau otomatisasi proses bisnis, kalau menggunakan sistem low code, bagi Bapak Ibu yang anti terhadap coding, insya Allah aman gitu ya. Kalau kemudian Mas BPA itu pasti ngoding ya Mas, pakai Python lah, pakai Java dan lain sebagainya, tidak. Jadi kita walaupun tidak belajar coding gitu, insya Allah dengan menggunakan low code automation ini bisa untuk dibuat seperti itu. Nah, bagaimana tahapan Bapak sekalian, tahapan otomatisasi proses bisnis ini? Ya, kalau berdasarkan pengalaman yang pernah saya lakukan di tahun 2019, 2020 gitu ya, uji coba untuk otomatisasi proses bisnis ini ada 7 tahapan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah pemodelan proses, kemudian selanjutnya ada pemodelan data, selanjutnya ada pembuatan atau pendefinisian formulir, kemudian ada business goal atau penentuan alur dari proses bisnis, selanjutnya ada penentuan pelaksana yang memiliki akses terhadap otomatisasi proses bisnis ini. Ada tahap ke-6 adalah integrasi ke sistem, dan yang terakhir adalah tahap eksekusi. Nah, kita lanjut ke pemodelan proses seperti itu. Namun sebelum itu, Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk menjelaskan kenapa sih judulnya digitalisasi SOP.
tapi kok business process automation gitu ya. Nah ini sedikit intermezzo saja. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ikut webinar dengan saya kemarin, yang relevansi proses bisnis SOP mungkin akan paham. Namun kalau belum, itu akan saya jelaskan sedikit mengenai kenapa digitalisasi SOP malah bahasanya adalah business process automation. Kalau secara definisi, Bapak Ibu sekalian, saya menggunakan Permen RB 19 tahun 2018 ya. Bagi yang di perusahaan mungkin menggunakan definisi lain, monggo silakan. Yang intinya sebenarnya proses bisnis itu adalah kegiatan yang sistematis, terintegrasi, terstruktur gitu ya, untuk mengubah suatu inputan menjadi suatu output yang berguna bagi stakeholder, baik internal maupun eksternal. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau kita mengacu ke definisi SOP di Permenpan 35 tahun 2012, maka sama sebenarnya kalau kita ambil maknanya, intinya adalah rangkaian kegiatan yang sistematis yang mengubah suatu kelengkapan atau mengubah suatu inputan dalam bentuk kelengkapan ini Bapak Ibu sekalian menjadi suatu output yang dibutuhkan di setiap kegiatan. Sama saja. Jadi proses bisnis SOP secara definisi sebenarnya adalah sama, namun di Permenpan 35 ini hanya bentuknya saja yang berbeda. Proses bisnis menggunakan BPMN, SOP menggunakan flowchart. Nah, kalau kita kembali lagi ke Permenpan 19 2018 Bapak Ibu sekalian, di situ ada dua metode untuk penyusunan proses bisnis. Nah, yang pertama ada metode gambar, nanti ada metode level. Nah, kalau kita lihat dari metode gambar, proses bisnis itu dari visi misi Bapak Ibu sekalian. Visi misi organisasi, kemudian dari visi misi itu kan turun menjadi sasaran fungsi, ya sasaran dan fungsi. Baik sasaran strategi, sasaran program, sasaran kegiatan, kemudian jadi fungsi-fungsi. Nah, dari situ diterjemahkan menjadi kategori proses. Ada proses utama, proses pendukung, proses manajemen. Yang mana proses tersebut itu masih bahasanya bahasa Restra, sehingga harus diterjemahkan lagi atau diturunkan lagi. Nah, dari sini diturunkan menjadi subproses Bapak Ibu sekalian. Dari subproses ini belum menjelaskan siapa melaksanakan apa. Sehingga dari subproses diturunkan menjadi peta lintas fungsi ataupun yang sering Bapak kenal gitu ya, nama CFM. Nah, di peta lintas fungsi itu belum menjelaskan siapa pelaksananya. Nah, dalam artian adalah stafnya, belum rinci. Misalkan saya nantinya sebagai analis kebijakan misalkan, itu belum terlihat kegiatannya seperti apa. Nah, seperti itu. Sehingga karena belum kelihatan pelaksananya ini, staf-stafnya ini atau orangnya ini, maka diturunkan menjadi SOP. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga dari gambaran saja sudah terlihat bahwasanya SOP merupakan bagian dari proses bisnis. SOP merupakan rincian dari proses bisnis. Nah, kalau kita merujuk ke Permenpan 19 yang lain, jadi 19-2018 dengan metode yang lain, bahkan kalau Bapak Ibu lihat aturan sebelumnya, yaitu Permenpan 12 tahun 2011 tentang bisnis proses, metode penyusunan proses bisnis sebenarnya menggunakan level gitu ya. Kemudian disempurnakan lagi di Permenpan 19. Dan juga Bapak Ibu sekalian, ada framework internasional yang menyusun proses bisnis ini menggunakan metode level yang dikenal dengan nama proses classification framework yang dibuat oleh APQC atau American Productivity and Quality Center, and Quality Control seperti itu. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya proses bisnis itu dapat dari visi misi. Kemudian dari visi misi diturunkan menjadi fungsi-fungsi. Nah, fungsi dari mana sih? Biasanya dari beban SOTK gitu ya. Nah, dari fungsi ini diturunkan menjadi proses bisnis level 0. Kalau di APQC namanya proses bisnis level 1. Jadi mereka diawali dari proses bisnis level 1. Kalau di Permenpan 19 itu diawali proses bisnis level 0. Sama atau beda? Sama saja, gitu ya. Kemudian dilanjutkan proses bisnis level 1, level 2, atau selanjutnya ada proses bisnis level N. Nah, proses bisnis level 0 sampai dengan proses bisnis level N itu dinamakan proses bisnis, gitu ya. Sedangkan proses bisnis level N dalam hal ini misalkan proses bisnis level 2 atau di sini level 3 hingga proses bisnis level 6 dinamakan SOP. Jadi dari gambaran ini juga dinyatakan bahwasanya SOP merupakan bagian dari proses bisnis dan SOP merupakan bagian proses bisnis yang rinci yang menjelaskan pelaksana ini melaksanakan itu. Sehingga kalau bicara mengenai proses bisnis automation, maka lebih tepatnya adalah membahas mengenai SOP ini diotomasi seperti apa, karena menggambarkan pelaksananya, orangnya bukan diri kerjanya. Itu ya. Saya lanjutkan ke metode ini gambarkan Bapak Ibu sekalian, ini adalah pengembangan diskusi kami di BSSN yang insya Allah sudah mengacu ke keinginan untuk patuh pada SPBP
maupun mau membuat enterprise architecture, yang mana proses bisnis ini terintegrasi dengan data, ya, ketahuan datanya apa, proses bisnis menghasilkan data apa, kemudian dijalankan menggunakan aplikasi seperti apa, kemudian sisi keamanannya seperti apa, kemudian ada strategi, regulasi standar, risiko, dan IQ, seperti itu. Nah, ini kita lanjut ke tahapan tadi. Mohon maaf tadi semacam intermezzo saja atau mengingatkan Bapak Ibu mengenai hubungan antara SOP dan proses bisnis. Jadi kita akan mulai di tahapan pertama. Tahapan pertama yaitu pemodelan proses. Langkahnya adalah tentukan SOP mana, yaitu proses bisnis paling kecil tadi ya Bapak Ibu sekalian, yang akan diotomatisasi. Kalau saya ambil contoh yaitu SOP penyusunan SOP, gitu ya. Di BSSN ada SOP penyusunan SOP. Nah, kemudian SOP tersebut itu masih menggunakan format Permenpan 35 tahun 2012 menggunakan flowchart. Sehingga harus diubah Bapak Ibu sekalian ya, tahapan nomor 2 menjadi format proses bisnis, yaitu menggunakan notasi BPMN atau Business Process Modeling Notation yang dikeluarkan oleh OMG atau Objective Management tahun 2008. Kenapa? Karena kalau dicoba ya Bapak Ibu sekalian, menggunakan flowchart ini nggak bisa dijalankan di sistem seperti itu, harus menggunakan BPMN. Jadi saya mengucapkan terima kasih pada OMG telah membuat BPMN seperti itu. Kemudian yang ketiga, gunakan alat bantu atau tools business process automation. Jadi untuk mengubah format SOP menjadi BPMN ini kita gunakan menggunakan alat bantu berupa business process automation tools. Nah, ini contohnya SOP-nya ini ya, Permenpan 35 tahun 2012 masih menggunakan flowchart gitu ya, kemudian kita ubah menjadi formatnya BPMN. Tinggal mengubah yang awalnya vertikal menjadi horizontal. Namun diubah juga notasinya ya. Awalnya flowchart kan menggunakan terminator ya untuk awalan startnya. Nah ini untuk BPMN startnya berupa lingkaran. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, Mas menggunakan toolsnya menggunakan apa gitu untuk business process automation? Jadi banyak Bapak Ibu sekalian untuk toolsnya, ya. Kalau Bapak Ibu bingung, Bapak Ibu tinggal buka saja di Gartner, di websitenya Gartner. Di situ ada namanya Intelligent Business Process Automation, ya. Di situ banyak tools apa saja yang digunakan untuk business process automation, baik disertai dengan kelebihan dan kekurangannya. Kalau Bapak Ibu ingin lebih detail lagi, silakan bisa lihat di sini, yaitu Magic Quadrant Gartner. Disesuaikan mana yang sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Misalkan saya butuh yang sifatnya challenger, kemudian nice playing-nya tinggi gitu ya. Nah itu bisa menggunakan Bizagi, Oracle, K2 dan sebagainya. Nah ini saya coba tambahkan di sini ada beberapa tools ya. Yang pertama ada IBM, kemudian ada Bonita, ini juga sedang saya coba-coba gitu ya Bapak Ibu sekalian, Bonita platform ini. Kemudian ada Camunda, kemudian ada Bizagi Modeler dan Bizagi Studio, Process Maker dan lain sebagainya. Dan nanti mungkin di CCG juga akan punya toolsnya terkait business process automation. Maka dari itu di sesi kedua silakan diperhatikan benar-benar. Di situ juga punya tools karya anak bangsa gitu ya. Nah di sini saya akan coba menggunakan Process Maker Bapak Ibu sekalian dengan sudut pandang lain. Nanti kan CCG punya nih toolsnya, saya punya sudut pandang lain. Intinya sama Bapak Ibu sekalian. Sama. Namun mungkin lebih mudah jika menggunakan toolsnya CCG gitu ya. Nah, lanjut setelah dimodelkan prosesnya menggunakan pemodelan proses bisnis, langkah selanjutnya adalah dimodelkan datanya. Nah, Bapak Ibu silakan dibuat datanya dalam aktivitas itu, apakah datanya sifatnya string, variabel dan lain sebagainya. Kemudian tentukan label di setiap case-nya, tentukan waktu setiap prosesnya. Misalkan mengupload dokumen SOP itu butuh waktu berapa lama. Nah, itu silakan ditentukan waktunya. Kemudian bentuk notifikasi dalam setiap proses. Jadi ketika nanti upload SOP-nya sudah selesai, nanti kan kekirim tuh SOP-nya ke review gitu ya, yaitu notifikasi dalam bentuk apa. Itu silahkan ditentukan kalau menggunakan Process Maker. Kemudian setelah datanya dibuat, maka dilakukan pendefinisian formulir atau kita membuat formulirnya. Nah, di sini formulirnya Bapak Ibu silahkan buat rancang tampilan pengguna dan informasi-informasi ini yang akan digunakan dalam proses bisnis itu secara sesuai dengan ini ya, kreativitas Bapak Ibu. Kalau saya sesuai dengan pendekatan yang biasa saya gunakan, yaitu what you see it, what you get it, atau what you see it, what you get, gitu ya.
yang apa yang kamu lihat, apa yang saya buat itu apa yang akan saya tampilkan. Nah, seperti itu. Silahkan buat formula secara efektif. Nah, di sini ada contohnya ya, Bapak sekalian ya. Nanti silahkan dibuat, misalkan teksnya ukurannya berapa, kemudian menggunakan apa namanya upload gitu ya, kemudian ada submitnya. Nah, sebelum kita eksekusi, kita bisa lihat, kita bisa review dulu sebelum kita save. Jadi enak gitu. Setelah buat formulirnya, langkah selanjutnya adalah kita tentukan alur bisnisnya. Memang sudah ada ya tadi ya kita buat alurnya dari start hingga end. Namun kalau ingin diotomatisasi, kita harus buat alurnya secara apa namanya, ada kayak semacam aturan gitu ya. Setelah ini kemana gitu, agar mudah dibaca oleh sistem. Nah, ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Misalkan dari upload dokumen SOP, langkah selanjutnya apa? Nah, berarti langkah selanjutnya adalah revisi atau review dokumen SOP. Nanti ditambahkan di sini gitu ya. Ini belum saya tambahkan. Nah, selain itu di penentuan alur ini, Bapak Ibu sekalian, ini juga untuk menghubungkan antara setiap proses yang ada di proses bisnis tadi dengan form yang sudah kita buat. Jadi lihat aja, ada berapa alur proses, kemudian kita sesuaikan dengan jumlah formnya. Nanti kita hubungkan di situ. Sehingga nanti ketika kita eksekusi, misalkan dari start kemudian review SOP, maka ketika masuk ke review SOP itu tampilannya adalah tampilan review SOP atau tampilan submit SOP. Nah, selanjutnya Bapak sekalian, setelah buat alur proses bisnisnya atau kan proses bisnisnya itu alurnya, maka langkah selanjutnya adalah kita menentukan pelaksananya. Nah, pelaksana di sini adalah lebih kepada siapa yang berhak untuk mengakses proses bisnis ini, proses bisnis otomasi ini. Ya, tentukan siapa saja yang berhak untuk aksesnya, kemudian setiap task nantinya ya, atau setiap prosesnya itu harus didefinisikan siapa yang berhak jadi pelaksana. Misalkan di review SOP gitu ya, siapa yang berhak, oh misalkan bagian Biro SDM. Nah, Biro SDM nanti jelaskan pelaksananya atas nama siapa gitu ya. Kemudian yang berhak untuk mengupload SOP siapa. Nah, biasanya di sini ada tim PIC-nya dari masing-masing kerja. Kemudian siapa yang berhak untuk mengupload dokumennya atau menandatangani secara elektronik di SOP-nya gitu ya. Nanti berarti kepala kerja. Di situ nanti akan diberikan username maupun password secara random. Nanti dari masing-masing PIC ini akan mengubah passwordnya sesuai dengan keinginannya sebetulnya agar lebih aman dan apa namanya tidak bisa diakses oleh pihak lain. Nah, setelah ditentukan pelaksananya, ini opsional ya, langkah opsional, yaitu mengintegrasi ke sistem. Ya, silakan Bapak Ibu buat dari pemrograman data hingga tahapan pelaksanaan ini kemudian diintegrasikan ke sistem perusahaan Bapak Ibu sekalian, atau saya menggunakan sistem eksternal gitu ya. Maksudnya sistem eksternal dari komputer saya, berarti sistem eksternal dari apa sistemnya si organisasi Bapak Ibu gitu. Nah, dilakukan dengan cara mengintegrasikan ke email kantor atau server kantor sehingga dapat diakses oleh pegawai. Ini contohnya ya, Bapak sekalian ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu minimal maksimal sampai diintegrasikan lah ya gitu ya. Minimal dari pemodelan hingga penentuan pelaksana, maka langkah selanjutnya adalah kita uji coba atau saya beri nama langkah eksekusi atau execution process. Di situ mulai dijalankan ya. Kita coba dari masing-masing pelaksana, yaitu yang dia upload SOP-nya, kemudian yang review, kemudian yang bertantangan, ini kita uji coba. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini, oh berarti ini tahap pertama, yaitu kita upload SOP-nya. Setelah di-upload, maka submit. Maka langkah selanjutnya yaitu ke tahapan apa namanya review SOP-nya. Jika sesuai, maka diklik sini sesuai gitu ya. Hasil reviewnya apa, kemudian kita submit. Kalau tidak sesuai, berarti kita kembalikan lagi gitu ya. Nah, nanti misalkan dihubungkan dengan email, maka ketika dikembalikan ini kan ada notifikasi di email. Nah, selain itu Bapak Ibu sekalian, di tahap eksekusi ini, admin gitu ya, bisa memantau prosesnya. Sejauh mana sih proses ini berjalan? Kok lama ya? Kadang-kadang gitu ya. Proses review SOP kok lama? Nah, ini bisa dipantau Bapak Ibu sekalian kalau menggunakan bisnis proses automation. Nah, seperti ini. Jika proses itu sudah selesai gitu ya, berarti warnanya sudah hijau. Nah, gitu. Tapi kalau ini prosesnya sudah masuk ke tahap selanjutnya, namun tahap selanjutnya itu masih dilaksanakan, warnanya merah. Nah, abu-abu ini apa Mas? Abu ini itu prosesnya itu belum masuk ke sini, jadi masih abu-abu. Kalau merah ini prosesnya sudah masuk ke sini, namun masih ada apa namanya masih diproses seperti itu. Kalau hijau ini sudah selesai. Seperti itu Bapak sekalian, dan ini apa
contoh implementasi business process automation untuk di BSSN seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Suci, Mbak Anissa, Pak Lukas, dan Bapak Ibu sekalian. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan nanti tahan dulu disampaikan setelah sesi kedua, karena sesi kedua ini sangat penting ya bagi kita semua. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Suci dan Pak Lukas. Maaf, Mbak Suci dan Mbak Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky. Boleh dilanjutkan Mbak Anissa? Oke, selanjutnya nih ada pemaparan oleh pembicara kedua kita, yaitu ada Pak Lukas. Ya, mungkin langsung aja ya Mbak Suci ya. Tadi juga kan Pak Rizky juga sudah mention bahwa di sesi kedua juga Pak Lukas akan menjelaskan nih terkait lanjutan dari digitalisasi ini. Nah, mungkin boleh untuk Pak Lukas, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nisa, Mbak Suci, Pak Rizky. Izin saya share screen saya. Oke, sudah terlihat ya? Sudah. Oke, baik. Melanjutkan dari tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Rizky terkait tema kita digital proses bisnis dan SOP. Nah, sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri dulu. Tadi nama saya Lukas. Saya mengambil pendidikan S2 saya di Sheffield Hallam University dengan bidangnya di bisnis internasional. Dan untuk S1 saya di Sistem Informasi Universitas Kristen Maranatha Bandung. Nah, jadi saya banyak terlibat dalam pengembangan peta proses bisnis di banyak instansi pemerintah, swasta, kemudian lembaga non-profit, dan sebagainya. Dan juga terlibat dalam pengembangan kajian ataupun penyusunan rencana strategis di organisasi-organisasi swasta ataupun pemerintah. Nah, saya langsung masuk ke dalam materi pembahasannya, Bapak Ibu. Nah, tadi secara konsep digitalisasi proses bisnis dan SOP sudah dijelaskan oleh Pak Rizky, bagaimana mungkin judulnya webinar kita adalah digitalisasi SOP. Mungkin waktu webinar sebelumnya Pak Rizky juga sudah jelaskan bagaimana sebenarnya ada hubungan antara proses bisnis dan SOP ini. Nah, tapi yang penting tadi yang sudah dijelaskan juga oleh Pak Rizky bagaimana digitalisasi ini adalah untuk kita bisa membantu untuk menjawab SPBE di Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE dan juga peraturan-peraturan lainnya, bagaimana isu-isu pemerintahan saat ini terkait SPBE. Misalnya kemarin terakhir belum ada tata kelola SPBE yang terpadu, lalu model e-government ini masih dominasi provider-provider tunggal dan belum terintegrasi, lalu internalisasi budaya penerapan sistem atau aplikasi pendukung, lalu layanan dalam organisasi itu harus kita dorong semakin digital. Makanya isunya belakangan ini kan terakhir Bapak Presiden sudah mengarahkan bagaimana sistem layanan kita itu harus terintegrasi dengan begitu banyak ribuan sistem informasi yang ada dalam sistem pemerintahan kita, itu harus bisa kita integrasikan satu dengan yang lainnya. Nah, lebih lanjut lagi, tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Rizky juga bagaimana layanan SPBE itu mulai dari layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan juga layanan publik. Jadi tidak hanya dari sisi internal organisasi saja, tapi juga kita dorong bagaimana penggunaan digitalisasi ini untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Seperti yang kita ketahui misalnya layanan
KTP yang sudah digital, kemudian di kepolisian misalnya perpanjangan SIM, pembayaran pajak dan sebagainya. Nah, inilah yang terus didorong oleh pemerintah untuk bagaimana digitalisasi ini semakin kuat, semakin bisa membantu kementerian, lembaga, pemerintah pusat, provinsi, daerah itu semakin agile, semakin digital di era zaman saat ini. Nah, saat ini kalau kita lihat bagaimana ada banyak sekali tools yang kita gunakan dalam lingkup satu kementerian lembaga. Misalnya contohnya mungkin Bapak Ibu menggunakan sistem operasi dalam laptop atau komputer Bapak Ibu. Nah, bagaimana mungkin ada yang pakai Windows, ada yang pakai Apple mungkin dengan iOS-nya, kemudian ada yang pakai Linux. Lalu misalnya kita kenal juga bagaimana untuk kita ngetik, pakai ada yang Word, ada yang Open Office, ada yang Microsoft Office. Begitu bermacam-macam aplikasi yang kita gunakan. Nah, bagaimana aplikasi-aplikasi ini ataupun rangkaian-rangkaian proses yang kita kerjakan dalam masing-masing aplikasi ini itu bisa kita integrasikan lewat nanti yang mungkin saya akan lebih detailkan secara teknisnya, bagaimana sih kita digitalisasikan proses bisnis dan SOP kita supaya data ataupun informasi ataupun alur proses kita ini bisa terintegrasi ataupun nyambung satu dengan yang lainnya. Nah, penting tadi saya sudah jelaskan bagaimana integrasi yang ada dalam antar layanan, antar sistem itu bisa terwujud di dalam sebuah kementerian atau sebuah organisasi. Nah, kalau secara tata kelola SPBE ada aspek-aspek yang harus kita penuhi. Nah, salah satunya adalah proses bisnis. Jadi bagaimana pemerintahan berbasis elektronik ini kita kelola proses bisnis ini supaya lebih bisa digital dan SOP-SOP kita ini bisa tidak hanya mungkin dalam bentuk soft copy, tapi bagaimana SOP ini bisa kita jalankan, kita pantau, kita eksekusi secara digital. Nah, cakupan layanan SPBE tadi yang sudah saya singgung sebelumnya, misalnya ada terkait antar pemerintahan, e-office, e-planning, e-budgeting, terus kemudian misalnya government dengan ASN ataupun dengan individu, bagaimana mungkin ada tentang e-kepegawaian, lalu dengan masyarakat bisa ada tentang pengaduan masyarakat, bisa whistleblowing sistem dan sebagainya. Nah, bagaimana layanan SPBE ini bisa kita integrasikan, kita hubungkan satu dengan yang lainnya. Nah, lalu bagaimana kita integrasikannya? Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rizky, bagaimana dasar dari kita menyusun adalah proses bisnis kita. Bagaimana proses bisnis kita itu kan menggambarkan rangkaian aktivitas yang terjadi dalam organisasi kita yang saling terkait, yang saling memberikan nilai tambah satu dengan yang lainnya. Sehingga organisasi kita ini menjadi hidup, menjadi organisasi yang terjalin komunikasinya antar bagian, antar divisi, antar departemen, dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mendigitalisasikannya? Tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Rizky, ada banyak sekali tools yang bisa kita gunakan, ada banyak sekali cara yang bisa kita implementasikan. Nah, kami di CCG sudah membangun aplikasi yang bisa kita gunakan, yang tadi sudah disinggung oleh Pak Rizky juga, bagaimana karya anak bangsa ini kami kembangkan sudah lebih dari 5 tahun kita kembangkan, kita develop, sehingga ini bisa diimplementasikan dan betul-betul
didasarkan pada praktek keseharian organisasi. Nah, tapi sebelumnya jadi bagaimana organisasi yang sebelumnya mengerjakan segala sesuatu itu secara manual, menggunakan kertas, menggunakan paperwork, itu bisa kita migrasikan ke dalam sistem yang otomatis. Nah, bagaimana sistem yang sebelumnya itu manual, misalnya dalam kita menghubungi orang lain, kita harus membuat surat yang secara kita harus kita print, lalu kita sampaikan, yang membutuhkan waktu yang lebih lama, membutuhkan effort yang lebih lebih besar. Nah, tapi dengan adanya otomasi workflow ataupun SOP ataupun proses bisnis kita ini, proses kita menjadi lebih singkat, lebih sederhana, dan lebih agile. Nah, bagaimana kita melihat digitalisasi SOP ataupun proses yang kita kerjakan? Nah, ini sebagai contoh sederhana aja. Bagaimana mungkin kita kenal adanya SOP, misal sebagai contoh SOP pembelian barang. Bagaimana SOP pembelian barang ini punya prosedur, tulisan-tulisan, ataupun nanti bentuknya flowchart, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan, dan orang harus membaca, karyawan atau pegawai harus membaca prosedur ini seperti apa, lalu harus isi form secara manual yang di-print dari kertas, barangnya apa, jumlahnya berapa, tujuannya berapa, harganya berapa, harus nanti ditandatangan oleh pimpinan, dan sebagainya. Begitu banyak informasi yang harus dimasukkan di sini. Nah, kalau kita ketahui kalau dalam kementerian lembaga ada banyak sekali kan pembelian barang atau jasa, yang dimana kalau tidak kita digitalkan, akan banyak sekali kertas-kertas yang menumpuk, yang harus kita arsipkan nantinya, harus kita jaga arsip itu selama berapa tahun. Nah, dengan kompleksitas seperti ini akan mengakibatkan bagaimana operasional kita itu menjadi tidak efisien dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi kita. Nah, oleh karena itu, saat ini kan dikenalkan beberapa metode ataupun teknologi untuk membantu organisasi dalam efisiensi dan mengefektifkan sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, saya coba singgung ada 3 hal besar yang pada saat ini sudah mulai muncul ataupun mulai diimplementasikan di organisasi-organisasi, terutama di swasta. Nah, yang pertama itu yang paling mendasar itu harus ada namanya business process management. Nah, bagaimana business process management ini kita gambarkan rangkaian kegiatan, rangkaian alur proses kita yang saling terkait, yang saling terhubung, itu harus kita gambarkan, kita petakan, sehingga kita tahu dengan jelas siapa yang melakukan kegiatannya, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memiliki peran terhadap tercapainya tujuan kegiatan kita. Nah, yang kedua adalah business process automation, yang inilah akan kita lihat lebih dalam lagi, bagaimana bisnis proses itu tidak hanya kita kelola, tapi kita otomatisasikan secara digital. Nah, di sini ada keterlibatan manusia dan keterlibatan software yang saling terikat satu dengan yang lainnya. Sehingga kita dalam mengelola proses bisnis kita ini tidak hanya sekedar tumpukan kertas saja, tapi benar-benar alur proses itu kita kerjakan dan bisa kita digitalkan, dan data-datanya tersimpan secara digital dalam komputer Bapak Ibu semuanya. Nah, tahapan yang terakhir, mungkin yang teknologi yang sekarang udah mulai baru, mulai heboh saat ini tentang robotic process automation. Bagaimana mungkin sekarang Bapak Ibu kenal yang namanya artificial intelligence, bagaimana komputer tidak hanya
kita berikan input masukan, lalu dia berpikir, lalu memberikan output buat kita. Tapi komputer saat ini bagaimana mereka bisa berpikir dan memilah satu dengan yang lainnya, menghasilkan data-data yang dapat kita manfaatkan. Mungkin kalau saya Bapak Ibu sekarang kenal misalnya artificial intelligence seperti Chat GPT, lalu banyak juga tools lainnya terkait robotik ini ataupun artificial intelligence yang mulai diimplementasikan. Nah, oleh karena itu kita sebagai organisasi, dalam hal ini mungkin mayoritas di sini Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga, kita perlu mengadaptasikan organisasi kita ini terhadap perubahan teknologi informasi. Nah, di mana salah satunya yang bisa kita lakukan adalah dengan pendekatannya di business process automation. Jadi masih ada keterlibatan manusia di situ, tapi kita memanfaatkan teknologi informasi kita ini untuk membantu kita dalam mengefisienkan dan mengefektifkan sumber daya yang kita miliki. Nah, sehingga tujuan akhir dari business process automation kita ini yang pertama bagaimana kita akan mencapai kepuasan stakeholder. Kalau dalam mungkin organisasi profit atau di swasta, bagaimana kita bisa memberikan kepuasan terhadap shareholder kita ataupun customer kita. Dan kalau dalam konteksnya pemerintah, bagaimana masyarakat misalnya itu bisa puas dengan layanan kita, masyarakat bisa menikmati apa sih layanan kita berikan kepada mereka. Lalu yang kedua terkait transparansi. Bagaimana transparansi kegiatan kita itu dapat dengan jelas dipantau, dapat kita lihat alur prosesnya ini udah sampai mana sih, lalu data-datanya dapat kita lihat dengan jelas. Lalu tadi yang sudah saya singgung juga bagaimana efisiensi biaya, yang seperti kita ketahui anggaran kita semakin terbatas, kemampuan anggaran kita tahun demi tahun banyak mungkin ada pengurangan, pemotongan, tapi bagaimana tugas kita saat ini adalah mengefisienkan biaya-biaya tersebut. Lalu bagaimana sistem itu bisa kita integrasikan, kita satukan, tadi begitu banyak software-software, begitu banyak sistem yang kita jalankan, itu bisa diintegrasikan. Lalu isu saat ini juga bagaimana pengelolaan data, bagaimana data-data yang begitu banyak dalam organisasi itu bisa kita kelola, bisa kita maksimalkan untuk pengambilan keputusan kita. Nah, kemudian misalnya terkait inventory, kemudian bagaimana pemanfaatan waktu yang lebih cepat dan efisien, dan otomatisasi alur kerja kita. Nah, inilah bagaimana manfaat-manfaat yang nanti kita bisa dapatkan dengan menerapkan business process automation. Nah, lebih lanjut lagi tadi yang sudah disinggung juga oleh Pak Rizky, bagaimana secara sederhana tahapan kita untuk bisa menerapkan otomatisasi proses bisnis ataupun otomatisasi SOP. Pertama kita identifikasi dulu alur kegiatan yang kita lakukan, mana yang bisa kita otomatisasikan, mana yang bisa kita digitalkan, lalu kita tentukan tujuan dari otomatisasi kita ini untuk apa sih? Untuk efisiensikah, untuk transparansikah, atau untuk hal lainnya. Nah, ini perlu kita tentukan supaya dalam kita mentransformasikan atau mengotomatisasikan proses bisnis ataupun SOP kita, itu bisa tepat sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Jadi jangan sampai kita melakukan otomatisasi untuk hal-hal yang tidak perlu. Lalu setelah itu kita tentukan tools yang akan kita gunakan apa. Tadi begitu banyak tools yang kita bisa gunakan, lalu kita persiapkan SDM-nya, kita latih, kita berikan pemahaman, kita berikan SDM kita ini satu pemahaman yang benar-benar bisa membuat mereka mau terlibat dalam
eh, perubahan ini. Lalu yang terakhir adalah bagaimana kita perlu monitor dan pantau kinerja dari otomatisasi kita. Apakah selaras nggak sih otomatisasi kita dengan tujuan yang kita tetapkan. Nah, dengan harapan ini maka tools yang bisa kita gunakan ataupun alat yang bisa kita gunakan tadi juga disinggung oleh Pak Rizky, bagaimana kita dapat memanfaatkan yang namanya BPMN. Nah, saat ini BPMN sudah pada versi 2.0 yang tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Rizky, oleh OMG yang dikeluarkan oleh mereka, yaitu BPMN, Business Process Modeling and Notation. Nah, Business Process Modeling and Notation ini kenapa bisa muncul di saat ini? Nah, BPMN ini diciptakan dengan tujuan agar flow proses kita, rangkaian kerja kita ini bisa dibaca oleh komputer. Karena komputer akan melihat masing-masing simbol, masing-masing objek itu memiliki makna dan arti yang berbeda. Nah, secara garis besar, BPMN itu memiliki 4 kategori besar. Yang pertama itu adalah flow object, jadi bagaimana objek-objek yang memberikan atau menggambarkan alur, lalu objek-objek yang saling menghubungkan satu dengan yang lainnya, lalu ada swim lane, di mana ini membatasi pembagian proses ini ada di bagian mana, di bagian A atau di bagian B, divisi A atau divisi B, nanti kita lihat detailnya seperti apa. Lalu yang terakhir artefak. Nah, inilah perbandingan yang dapat kita lihat antara simbol SOP yang menggunakan flowchart dengan simbol menggunakan BPMN versi 2.0. Nah, kalau yang umumnya kita ketahui dengan versi flowchart adalah simbol terminator atau simbol awal atau akhir. Kalau di flowchart dia hanya bentuknya lonjong ataupun kotak yang dimana sisinya membulat. Hanya dengan satu simbol itu sudah bisa menggambarkan awal atau akhirnya. Nah, tapi berbeda dengan BPMN. Karena harus dibaca komputer, di mana komputer itu harus jelas mana yang mulai, mana yang akhir. Sehingga dibedakan. Dalam BPMN yang simbolnya lingkaran tanpa ada penebalan, itu adalah start. Sementara lingkaran yang ada penebalannya, ada boldnya, itu adalah akhir. Nah, lalu misalnya kotak yang kalau kita ketahui dalam model flowchart, kotak itu adalah kegiatan, proses. Nah, tapi dalam BPMN 2.0 itu, kotak itu ada banyak jenisnya. Ini sebagian saja contoh yang saya keluarkan. Misalnya ada kotak, nanti ada gambar orangnya. Berarti kegiatan ini dieksekusi oleh manusia, tapi dengan bantuan software. Lalu ada juga kotak yang menggambarkan kegiatan ini dieksekusi oleh manusia aja, tanpa ada intervensi software ataupun teknologi informasi dalamnya. Nah, ataupun ada kotak yang tidak ada simbolnya, berarti dia adalah kegiatan yang memang dilakukan, tapi bisa dilakukan oleh komputer saja, bisa dilakukan oleh manusia saja, ataupun belum terdefinisikan apakah kegiatan kita ini bisa dijalankan oleh manusia ataupun komputer. Nah, tapi ada banyak sekali lambang yang bisa kita gunakan di BPMN 2.0. Lalu contoh lainnya misalnya decision, belah ketupat ataupun diamond. Nah, dalam BPMN 2.0, belah ketupat ataupun decision ini ada banyak jenisnya. Ini contohnya aja, misalnya ada tentang exclusive gateway ataupun parallel gateway. Jadi bagaimana kegiatan itu harus dilakukannya, kita pilih antara A atau B, ataupun kegiatan paralel, bahwa kegiatan A dan B itu dijalankan bersama. Itu memiliki simbol yang berbeda. Nah, lalu ada tanda panah,
yang melambangkan arah prosedur, dan yang terakhir misalnya seperti off-page connector atau melambangkan koneksi perpindahan halaman, itu ada namanya call activity. Nah, ini hanya contoh sebagian kecil dari simbol-simbol yang dapat kita gunakan di BPMN 2.0 ini yang dapat dibaca oleh komputer. Nah, lebih lanjut lagi tadi, misalnya contoh ini swimlane, jadi bagaimana kita membagi antar fungsi, antar bagian, antar unit, dan juga yang terakhir ada anotasi. Kita bisa berikan komentar, kita bisa tuliskan risiko, kontrol kita seperti apa terhadap objek kegiatan yang kita tuliskan. Nah, tadi ini manfaatnya bagaimana SPB terhadap proses bisnis ataupun SOP yang baik itu harus bisa membantu kita dalam pemantauan, kita bisa trace proses kita sudah sampai sejauh mana, bisa tingkatkan productivity dan efisiensi, bisa kita monitoring secara real time. Lalu adanya standarisasi, ini harus yang penting kita pegang, bahwa dengan adanya sistem ini, standarisasi semua proses itu menjadi sama, karena setiap proses akan mengacu terhadap proses yang kita taruh di dalam sistem. Lalu konsistensi, lalu semua proses bisnis bisa ditangani, user friendly dan web based, dan terakhir paperless. Nah, untuk itulah dari isu-isu tadi, kami Cognoscenti Consulting Group mencoba membangun sistem yang kami namakan Progresia. Jadi bagaimana sistem ini kita bangun bukan hanya menggambarkan SOP ataupun proses bisnis ke dalam bentuk digital, versi PDF ataupun versi gambar aja, tapi bagaimana sistem ini bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan dalam keseharian kita. Nah, sebagai contoh, ini sebagai contoh proses bisnis dan SOP yang ada di organisasi kami. Nah, mungkin Bapak Ibu lihat ada di sini ada CCG 01, CCG 02, ada CCG 03, 4 sampai CCG 07. Nah, ini adalah proses ataupun kotak-kotak kegiatan yang ada di dalam organisasi. Nah, tapi mungkin Bapak Ibu familiar dengan bentuk yang ini. Nah, ini adalah peta proses yang ada di organisasi kami. Nah, bagaimana simbol-simbol ini kita gambarkan dalam software Progresia ini. Setiap kotak ini nanti dalamnya ada SOP-SOP. Misalnya contoh di sini, CCG 06, pengelolaan keuangan. Kalau kita klik di sini, nah muncullah SOP-SOP yang ada di dalam pengelolaan keuangan. Nah, contohnya misalnya di sini kita ada proses permintaan pembayaran. Nah, di sini kita bisa lihat proses permintaan pembayaran ini seperti apa. Misal contohnya di sini ada karyawan mengajukan permintaan pembayaran, lalu masuk ke manajemen memberikan persetujuan. Mungkin kalau di kementerian bagaimana ada pengajuan untuk pengadaan barang jasa, itu diajukan oleh pegawai, lalu disetujui oleh kepala bagian, lalu nanti diberikan persetujuan oleh kepala biro, direktur, atau ada direktur jenderalnya. Itu bisa kita gambarkan dalam sistem ini. Nah, tapi tidak hanya sebatas gambar ini saja. Bagaimana SOP yang kita gambarkan ini bisa kita jalankan, bisa kita otomatisasikan. Nah, otomatisasikan dengan seperti apa? Seperti yang tadi saya jelaskan, bagaimana SOP kita kan punya form. Nah, formnya itu juga bisa kita digitalkan. Nah, ini saya contohkan saja, misalnya Lukas, saya ingin mengajukan misalnya permintaan uang taksi, misalnya seperti itu.
Nah, ini saya klik OK. Nah, inilah form yang perlu saya isi. Jadi form yang tadi kalau saya contohkan permintaan barang itu banyak kertasnya, kita sudah tidak melakukan lagi form yang harus kita cetak via kertas. Form-formnya sudah tercover di sini, dapat kita isi seperti ini, dan seterusnya. Dapat kita juga upload filenya jika kita membutuhkan bukti-bukti ataupun lampiran pendukung, dapat kita upload di sini. Nah, sehingga nantinya saat kita melakukan audit, saat kita mau melakukan pengecekan, kita dapat melihatnya. Misalnya contohnya tadi pengeluaran keuangan. Nah, di permintaan pembayaran ini, nanti kita bisa cek. Saya ambil contoh permintaan yang pernah saya ajukan, misalnya pembayaran SSD enclosure. Nah, bagaimana? Nah, kita bisa lihat, tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Rizky juga, bagaimana kita bisa cek sudah sampai mana sih alur kegiatannya, lalu data-data seperti apa, itu bisa kita lihat, bisa kita trace. Nah, contohnya di sini, misalnya ada pembayaran tagihan, tanggalnya berapa, siapa yang mengajukannya, lalu lampirannya seperti apa, itu bisa kita pantau lewat aplikasi ini. Lalu bagaimana persetujuan manajemennya, lalu kapan manajemen itu memberikan persetujuannya, dan seterusnya. Nah, dengan aplikasi ini sangat membantu organisasi dalam menjalankan operasionalnya. Nah, tapi mungkin pertanyaannya, kita sudah menggunakan sistem, misalnya contoh HRIS, ataupun sistem keuangan dalam organisasi kita, itu bagaimana kita mengimplementasikannya. Nah, itulah fungsinya dari digitalisasi proses bisnis. Bagaimana nanti kita hubungkan setiap kotak ini, kita bisa upload data-data yang dihasilkan oleh misalnya tadi sistem kepegawaian kita mempunyai mengeluarkan surat ataupun dokumen, itu nanti kita upload di sini. Sehingga nanti alur kegiatan dapat kita pantau dan data yang dihasilkan oleh satu sistem itu bisa kelihatan dan mengalir ke sistem yang lainnya. Nanti misalnya contoh di sini kita gunakan sistem kepegawaian. Nah, dari sistem kepegawaian nanti masuk ke sistem keuangan. Nah, dengan adanya bantuan sistem Progresia ini, kita dapat mengintegrasikan, menghubungkan antar sistem kepegawaian dengan keuangan lewat data yang dikirimkan melalui sistem ini, seperti itu. Nah, mungkin pertanyaannya juga, bagaimana nanti kita menggambarkannya, proses ataupun alurnya. Nah, menggambarkannya itu sangat mudah. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Rizky, bagaimana kita menggambarkannya dengan sistem low code. Nah, bagaimana low code itu kita bangun sistem ataupun aplikasi ini ataupun gambar flowchart kita ini tanpa perlu harus mengcoding dengan code yang sangat rumit, sangat kompleks. Kita harus tulis coding-coding yang sangat panjang. Kita di sini hanya perlu lakukan drag and drop saja, Bapak Ibu. Jadi bagaimana dari tombol start ini kita bisa tarik, lalu dari sini kita bisa tarik garis, seperti itu. Nah, kalau ingin menambahkan aktivitas lain, bisa. Nah, misalnya di sini melakukan pengajuan surat undangan, misalnya. Nah, dari sini nanti kita bisa tambahkan, misalnya kita ingin decision yang seperti apa, paralel, atau yang eksklusif.
dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan formnya, bagaimana kita dapat membentuk form dengan sistem drag and drop juga. Jadi bagaimana kita bisa bentuk form-form kita, misalnya kita ingin menginputkan tentang nama ataupun nomor, tanggal, dan sebagainya. Nah, sistemnya hanya tinggal drag and drop saja dan tidak membutuhkan kemampuan untuk pemrograman, itu sangat kecil sekali. Seperti itu. Jadi tidak membutuhkan lulusan IT untuk bisa membangun sistem ini seperti itu. Nah, harapannya dengan adanya implementasi seperti ini, organisasi dapat melakukan pemantauan, seperti misalnya kami contohnya di internal kami melakukan proses audit, itu dapat langsung dilaksanakan lewat sistem ini, karena data-datanya tersimpan, dan juga dapat dipanggil dengan cepat. Seperti itu. Nah, nah ini contohnya bagaimana proses kita dapat kita pantau proses itu udah sampai mana, ada titik birunya, bahwa titik biru ini proses ini sedang berhenti di proses melakukan pembayaran. Seperti itu. Nah, juga tadi ini formnya yang sudah tadi saya contohkan, bagaimana kita nanti bisa isi form-formnya ini sesuai dengan desain yang kita tentukan. Nah, kira-kira seperti itu saja yang bisa saya coba sharingkan pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan kepada Mbak Anissa dan Mbak Suci.